Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol, masih bersama Mas Hudo dengan OPFCI. Halo. Nah, kali ini kita akan kembali dengan konten rutin kita yaitu review One Piece mingguan, chapter terbaru 1077 ya Mas Hudo ya? 77. Mm. Heeh. Masih berkutat di sus. Iya, masih pengkhianat Vegapunk. Among Us-nya belum kelar nih. Panjang juga Panjang ya ternyata banget ya. ya. Tapi Tapi nggak apa-apa seenggaknya sih. udah mengerucut sih, Mas. Iya, Kandidatnya kira-kira makin siapa itu udah mulai kelihatan. makin kan. Nah, kenapa kok 3 orang ini yang kita perlihatkan tuh nanti kita bahas satu-satu ya. Yuk, lanjut Oke, aja langsung, Mas. langsung. Heeh. Nah, cover story kali ini kemungkinan akan jadi akhir ya. Iya, Kemungkinan ya. soalnya udah habis flashback tentang Vegapunk, terus mereka balik ke masa kini lagi. Jadi harusnya udah nggak ada yang mau diceritain sama Oda di cover story. Harusnya. Iya, harusnya, tapi kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas kemungkinan ini bakal tinggal berapa chapter lagi lah terus beres. Beres terus ya biasa break dulu. Habis itu mungkin akan nyertain yang lainnya. Kita masih bisa menunggu sih. Ya berharapnya sih kayak memperlihatkan teman-teman Luffy di dunia kayak gimana sih Kak, Hmm, berharapnya. Saya setelah belajar jadi dunia Yonko kan lagi ya. belum tahu ya. Reaksi-reaksinya bagaimana? Oke. Yuk next. Masuk ke cerita, kita dikasih lihat ini Mas. Rekap sekilas satu panel doang kecil menceritain tentang insiden Ohara. Nah, ini menarik sih. Menarik karena kenapa kok dibahas ya? Tiba-tiba banget. Oke, memang ada kemungkinan mereka akan mengalami nasib yang sama seperti Oda. Tapi kenapa sampai dimunculin panelnya itu loh? Kenapa sampai digambar ulang itu loh? Kayak kita itu Iya, disuruh inget lagi soal itu. berarti kayak ada kemungkinan bahwa ini Sorry bakal ya, aku lagi relevan. batuk. Nggak apa-apa Mas. Jadi kemungkinan ini bakal relevan sama cerita sekarang. Soalnya kan kayak baru-baru ini Lulusia dihancurin. Terus Ohara juga udah pernah dihancurin sama Buster Call kalau Ohara. Nah, berhubung ini Egghead juga menurut Sentomaru bakal kejadian serupa, harusnya sih bakal relevan sih, Mas. Iya, nah siapa yang menghancurin ataukah malah nanti Saturn yang menghancurin ya? Iya, Biar gimana bisa nanti? melihat seberapa kuat guru saya kan kita belum tahu ya. Tapi Mm-mm. kemungkinan implikasinya ke arah sana ya. Iya, kayaknya sih gitu. Ayo kita lanjut ke cerita utama dulu. Akhirnya dikonfirmasi, Mas, kalau gen yang dipakai buat nyiptain Seraphim itu asalnya dari gennya King, dari Kaido. Abel ya. Arbel. Abel. Arbel, Rabel. Aku lupa namanya lengkapnya. Enggak, namanya susah sih. Nah, Nah, yang menarik itu kan ini kan ini Oda ya. Oda as usual Oda ya. mhm. Dengan penjelasan seperti ini dikasih joke yang ya One Piece banget. Ini ya, Mas ya. Iya, oh. Ini tuh kan Bisa. ini tuh meta banget gak sih? Iya. Kayak kita itu kita sendiri bingung kok suruh kayak nggak ngasih komentar apa-apa soal Seraphim. Ternyata emang beneran dianya murni bego gitu. Kayak Dan nggak kita nggak sadar dianya. ini kan juga kayak apa ya? Oda tuh juga ini kalau kalian nggak sadar tuh ya ini gitu loh. Makanya aku ngomongnya Mhm. meta banget gitu loh. Padahal Iya kan kayak clue-nya udah jelas itu. iya kayak dikasih penekanan lewat begonya Zoro sama kayak waktu 3D 2Y kan penekanannya di Zoro karena Zoro Iya, yang paling paling bego di antara paling mereka gitu lama, paling kasarnya. lama. Itu Paling kasihan sih. lola ya. Itu tuh asli kasihan sih. Mereka tuh udah capek-capek, udah berapa kali mukul Danu terus tiba-tiba, Heeh. ah, Terus Zoronya baru ngeh. Dan ini kocaknya itu Luci pun sampai ikutan. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak semuanya itu jadi bego di hadapan Luffy dan Zoro gitu. iya wajar sih. Aku kalau jadi lucu juga ngamuk. Lanjut ke cerita berikutnya juga ada ini Mas, apa? Si Nami kan sebelumnya kedengeran teriakannya doang. Hmm, Ternyata mereka diserang oleh Seraphim S Shark Jinbe. Jinbe, heeh. Yang menarik itu kita dikasih lihat kalau Nami itu emang Nami kayak biasanya dia nggak tega sama anak kecil, tapi ada untungnya dia
kerjasama dengan Zeus. Kan Zeus emang lebih tega ya. Iya, dan emang ini harus tega sih. Ya, soalnya kan Seraphim itu basically monster ya. Iya, tembok lah. Cuman wujudnya aja anak kecil. Nah, yang menarik itu aku keselnya ini Brook hampir dapat jatah nyerang, tapi pada akhirnya tetap Sanji juga yang muncul kan. Ya wajar sih karena Nami teriak kan. Jadi Sanji tiba-tiba muncul. Tapi ya gimana ya? Emang kayaknya kan kelasnya Seraphim itu kan emang harusnya cuma bisa diatasi sama Trio monster Trio atau Monster Jinbe ya. atau Jinbe kan. Nah, bagaimanapun Brook itu kan kelasnya masih di bawah mereka. Ya, setinggi-tingginya Brook masih kelas commander paling bawah lah. Tapi Makanya yang kenapa menarik ini, Sanji? Mas. Nah Kenapa? itu tuh nggak notice sih. Iya. Soal Kalau alisnya alisnya. Sanji. Alisnya Sanji kebalik lagi. Soalnya kan yang bikin aku sadar sih karena baru dibahas di SBS 105 kemarin. Di volume 105 kemarin. Dibahas kalau alisnya Sanji itu kebalik di momen-momen tertentu. Nah itu menurut Oda itu karena efek apa sih istilahnya modifikasi genetisnya itu aktif, rekayasa genetiknya itu aktif, makanya alisnya kebalik jadi kayak saudara-saudaranya kayak Yonji, alisnya kan juga kayak gini. Wajahnya juga kelihatan agak serem ya. Jadi kayak seolah-olah itu Oda pengen menekankan bahwa sekarang Sanji kalau mau tarung rekayasa genetiknya aktif dan alisnya bakal berubah kayak saudaranya. Itu ya karena efek dia make right suit itu ya. Menurut Oda sih gitu kemarin. Yang menariknya gitu ini dikasih lihat lagi. Ya gitu kan menurut Oda gitu. Ya gitu. Oke. Jadi next. Nah, sekarang kita mau fokus bahas ke pengkhianatnya siapa nih? Main kan? attraction kita di review ini adalah ini siapa sih yang pengkhianat tersisa sebenarnya? Yang tersisa. Kalau Saka yang nomor 1 sama Lilith yang cewek dan York yang gede yang kerjaannya cuma makan tidur itu, mereka itu nggak bisa udah tersingkir dari apa istilahnya udah bukan tersangka soalnya Saka dan Lilith itu udah nyoba buat ngasih perintah ke Seraphim tapi gagal. Berarti yang ngasih perintah bukan mereka. Sementara kalau York emang dari awal bukan apa sih ya? Emang Nggak kayaknya signifikan dikeluarkan dari equation-nya. Iya, dari awal emang disingkirkan karena emang nggak relevan sama cerita gitu. Ketemu sama Luffy dan kawan-kawan aja sebentar gitu loh. Apalagi dan ketemu langsung jadi batu. Iya, baru bareng-bareng bentar udah jadi batu. Jadi kayaknya bukan sih. Kemungkinan besar bukan. Kemungkinannya kecil kali. Nah, kenapa kok mereka bertiga ini? Nah, kita bahas dari Edison dulu, Mas. Loh, tapi kan Edison diserang di chapter ini. Sebenarnya kita udah sempat ngebahas sebelumnya kalau kenapa alasan Edison dicurigai. Jadi di review-review sebelumnya lah. Cuman dia diserang di chapter ini tidak membuat alibinya menghilang. Alibinya menguat, bukan bikin dia alibinya menguat soalnya. Sebelum ini Oda juga udah pernah ngasih lihat karakter yang tumbang. Waktu itu Rob Lucci dan Kaku udah pernah tumbang. Di Water Seven ya. Di Water Seven mereka tumbang. Ternyata bukan mereka, cuman orang yang dibikin kayak mereka, didandanin kayak mereka gitu. Jadi memang masih ada kamuflasenya ya. Masih iya, mungkin. Jadi itu kamuflase. Bisa jadi ini Edison kan robot ya, Mas ya? Iya. Durabilitasnya lebih tinggi. Kan Edison di sini robot, jadi bukan nggak mungkin juga Edison itu ada tubuh lain atau dia pakai robot palsu atau kucing yang dipasangin tubuh robot, kita kan nggak tahu ya. Jadi memang masih, kemungkinan false alarmnya tinggi sih. Iya, masih ada kemungkinan. Ya kita dijebak itu kemungkinannya tinggi gitu. Nah, ini soal Edison. Sekarang soal ini grupnya Usopp nih. Kan kalau ingat York itu grupnya Usopp, Lilith, Frankie sama York. Tapi York udah jadi batu duluan. Terus di chapter ini Frankie,
Usop dan Lilith jadi batu juga. Nah, yang menarik, kita sampai sekarang nggak pernah dikasih lihat Pythagoras jadi batu juga. Ya kan? Iya, iya. Apa ya, Nah, dia sama masih masih nggak selamat di dalam tanda selamat. kutip ya. Hmm, Ya walaupun di chapter lalu itu waktu pertama kali kasus pengkhianat muncul, itu Pythagoras juga diserang. Tapi hmm. kan diserangnya Pythagoras itu kayak tubuhnya yang kena, tapi tubuh aslinya yang bentuknya bulat kecil kepalanya itu nggak kena gitu. Jadi bisa jadi dan dia doang yang nggak dijadiin batu diserangnya, cuman diserang tubuh Iya. besarnya itu. Jadi bisa jadi ini kayak perintah palsu dalam tanda kutip perintah palsu dari Pythagoras supaya dia nggak dicurigai gitu mas. Hmm. Anu ya, penguatan alibi doang ya. Iya buat nguatin alibi doang supaya dia nggak kelihatan dia yang salah gitu. Misdireksi lagi sih. Ya udah suka kayak gitu sih. Nah sama yang terakhir itu, nah ini ada hubungannya sama Atlas tapi kita dikasih lihat adegan mengejutkan Saka ditembak. Nah dari awal sampai akhir itu yang masih belum Vegapunk yang masih belum kelihatan itu Atlas. Nah, jarak waktu antara Saka ditembak sama Edison sama Pythagoras tadi harusnya nggak terlalu jauh kan. Iya, iya. Nah, jadi satu-satunya yang mungkin sempat datengin Saka ini kemungkinan Atlas. Walaupun Tapi ya itu ini tuh bukti situasi ya, bukan iya bukti bukan situasi. tidak ada apa namanya, tidak ada bukti yang menguatkan bukti. Iya, sebenarnya Cuman ini tuh tiga-tiganya itu nggak ada yang menguatkan sih mas iya sebenarnya. sih ya. Cuman menurutku kelas ini yang paling lemah karena emang ya itu kita tuh cuman bisa mengira-ngira karena karena dia nggak muncul, karena dia gini gini gini. Hmm, Tidak ada sama sekali apa-apanya. Dan eh, waktu bersamaan itu kan juga sekali lagi kan masih asumsi kita juga ya. iya bisa jadi juga apa walaupun waktu Setelah bersamaan itu datang kayak kayak orang bukan ini mas kayak cuman decoy apa sih istilahnya, jadi yang diserang sama Seraphim lain itu bukan tubuh aslinya gitu, iya bisa ya. jadi. Tapi kalau ini udah jelas sih, Saka udah jelas kena bukan. Dan Iya Saka udah jelas kena. Vegapunk juga kan kaget kan diperkuat dengan Vegapunk, lu kamu nggak sendirian gitu. Sama udahnya juga mukanya kaget banget seakan-akan yang nyerang ini bisa jadi orang yang dia kenal, dia tahu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kan orang luar juga, orang lain juga ya Iya, yang juga. tapi setidaknya kemungkinan Vegapunk kenal. Nah Karena ya menariknya banyak bukti soal ini tuh Vegapunk mm-mm, ya, karena yang ngirim pesan yang apa habis pemerintah dan lain sebagainya ya bagaimanapun Vegapunk gitu. yang menarik itu Saka ini udah foreshadow sendiri bahwa dia akan mati. Iya, itu Saka ya yang Dia ngomong ya, yang Saka yang ngomong ngomong sama bukan Dragon ya. Vegapunk. Mm-mm. Jadi kayak dia seolah-olah udah memperkirakan kematiannya sendiri gitu. itu itu kita nggak tahu ya apakah itu kan cuman sekadar akan jadi seperti ini doang atau nanti apakah ada implikasi lainnya kan kita nggak Eh, tahu. atau jangan-jangan seperti biasa ternyata Saka masih selamat terus ini yang bocor tuh kayak bukan darah tapi oli atau gimana kan nggak tahu ya. Ya itu One Piece banget sih. Uh-uh. Ya, Kan orang Kinemon dibelah jadi dua aja ternyata masih selamat kok. itu aspul banget sih itu. Iya. Oke, kembali ke sini lagi. Ya yang jelas sih apa ya, kandidat terkuatnya itu 3 tadi. Cuman lagi-lagi kita masih belum bisa mengerucut banget. Cuman Nggak kalau bisa, nggak bisa. aku pribadi paling curiga sama Pythagoras. Kalau aku Soalnya, kalau aku susah sih. huh? Aku nggak ada. Aku malah mungkin orang lain ya. Mungkin lah. Iya, Kalau aku, di luar sana banyak banget teori kalau AI-nya Pang Records yang berupa hmm, otak besar itu punya akhirnya membangun kesadaran sendiri. hmm, Ada juga teori ternyata Vegapunk S Flamingo, hmm, Seraphimnya Doflamingo itu ternyata sentaian apa sih istilahnya jalan champion ya. sendiri gitu. Aduh itu kayak lu kok rada nggak ada deh. Aneh ya. Aneh. Butuh waktu Sama ada terlalu panjang untuk menjelaskan itu. uh,
Ada juga teori ini sih Mas, ternyata kan gara-gara siluetnya yang dulu itu mirip Saturn, Hmm. ada yang mikir Vegapunk itu ngekloning Gorosei gitu. Tapi Hmm. ya Itu agak agak maksa nggak juga. betul. Yang paling mungkin emang mereka bertiga sih. Iya, yang paling mungkin mereka bertiga, tapi tidak Walaupun menutup kemungkinan teori yang ya tak sebut tadi mungkin entah gimana ada benernya gitu. aku open ke orang luar juga. Enggak Mhm. tidak menutup kemungkinan. Tapi orang luarnya masih Vegapunk pasti tahu. masih Kenal. kenal sama Vegapunk Hmm. gitu. Siapanya Seseorang ya. yang bikin dia kaget soalnya lama di sana kemungkinan. Hmm. Kan udah Siapa? kejadian Superfall ditangkap itu udah lama ya Mas ya. Hmm. Jadi kemungkinan dia udah lama menetap di sana dan Vegapunk nggak sadar gitu. Makanya teori pengkhianatnya kuat. Hmm. Oke, itu aja kali ya. Iya, emang Oke, nggak itu terlalu aja panjang kali sih. pembahasan kita kali ini. Aku suka sih yang panjang karena biar penonton itu juga nggak terlalu banyak informasi. Heeh. Ya karena kita fokus di chapter ini juga kebetulan memang nggak terlalu Tipis ini ya. masih kayak scattering kita masih Heeh. nebak-nebak Belum apa ada yang sebenarnya terjadi gitu masih kan. belum ada teori kuatnya. Iya. Mungkin dah itu dulu Mas Oke, ya. itu aja. Heeh. Sekali lagi jangan lupa subscribe Ruang Ngobrol, terus follow juga medsos-medsosnya One Piece Fansclub Community. Akan ada banyak informasi Hmm. soal One Piece menarik di sana. Eh, Iya kadang-kadang ada review juga yang berupa Kadang-kadang ada tulisan. review berupa tulisan dari teman-teman admin di sana. Mm-mm. Pokoknya ayolah kita meriahkan fandom One Piece ini nakama sekalian. Oke, thank you. Terima kasih atas Ya, terima atensi kasih. teman-teman.